Hai sobat, fakta unik di sini di video kali ini kita akan mencoba membahas 10 gunung tertinggi di Indonesia. Apakah para sobat suka mendaki gunung? Tepat sekali, mendaki gunung memang sudah menjadi hobi atau kegemaran yang banyak diminati masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda. Apalagi Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang mempesona, salah satunya gunung-gunung yang tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Bagi sebagian orang, mendaki gunung adalah kegiatan yang sangat menyenangkan sekaligus menantang. Jadi tak heran jika banyak orang yang tertantang dan berlomba-lomba untuk mendaki dan bisa sampai di puncak dan menikmati keindahan alam di atas gunung. Setiap gunung di Indonesia pasti memiliki tantangan dan pesonanya masing-masing. Itulah sebabnya para pendaki biasanya tidak akan mudah merasa puas jika hanya berhasil menaklukkan satu atau dua pegunungan saja. Nah, jadi jika sobat suka mendaki gunung, bisa mencoba beberapa gunung tertinggi di Indonesia yang lebih menantang. Berikut ini 10 gunung tertinggi di Indonesia yang perlu sobat ketahui untuk rekomendasi yang mungkin belum kita ketahui bersama. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Puncak Jaya Wijaya atau dikenal juga dengan Gunung Charleston's Pyramid adalah titik tertinggi Indonesia yang berada di Provinsi Papua. Puncak Jaya Wijaya masuk pegunungan Barisan Sudirman yang memiliki ketinggian 4.884 mdpl dengan dikelilingi gletser bernama Gletser Charleston's. Gletser tersebut adalah gletser tropika, satu-satunya yang dimiliki Indonesia karena jumlah gletser yang lain mulai menipis akibat pemanasan global yang semakin parah. Selain masuk dalam daftar 10 gunung tertinggi di Indonesia, Puncak Jaya Wijaya juga masuk 7 puncak tertinggi di dunia. Puncak ini menjadi tertinggi di Indonesia, tepatnya kawasan Oseania. Puncak ini pada tahun 1963 pernah berganti nama menjadi Puncak Soekarno sampai akhirnya bernama Puncak Jaya. Nama itulah yang akhirnya masih populer hingga saat ini di kalangan para pendaki gunung selain nama Piramida Charleston's. Puncaknya yang tertutup sedikit salju dan jalur pendakian bisa jadi rekomendasi sobat untuk menantang menaklukkannya. Di beberapa kalangan pendaki puncak ini terkenal dengan pegunungan yang mematikan. Jadi sobat butuh persiapan ekstra untuk menaklukkan puncak ini, bahkan tidak diperuntukkan bagi pendaki pemula. Mendaki gunung dari Loser sampai Kartens bisa sobat jadikan referensi. Gunung tertinggi kedua adalah Puncak Mandala. Puncak Mandala adalah gunung tertinggi Indonesia setelah Puncak Jaya yang terletak di salah satu pegunungan Provinsi Papua pada ketinggian 4.760 mdpl. Pada masa penjajahan Belanda, puncak ini disebut Julianantop atau Puncak Juliana yang mengambil dari nama Ratu Kerajaan Belanda. Puncak ini membentuk barisan dari bagian pegunungan bintang yang terbentang sampai lokasi terdekat dengan perbatasan negara Papua Nugini. Puncak Mandala masih diselimuti gletser salju karena masih berada di deretan pegunungan Jaya Wijaya. Meskipun saat ini volumenya sudah mulai berkurang karena faktor pemanasan global. Jalur pendakian untuk sampai ke puncak ini cukup terjal dan berbahaya. Hal tersebut sudah diakui oleh para pendaki profesional, baik pendaki dalam negeri maupun pendaki dari luar negeri. Jadi jika sobat berniat untuk mendaki Puncak Mandala perlu persiapan khusus seperti logistik, peralatan, izin, dan memahami rute pendakian dengan baik. Demi keselamatan nyawa untuk menaklukkan puncak ini, sobat harus memiliki fisik yang baik dan persiapan yang matang. Sebaiknya untuk pendaki pemula tidak, coba-coba menaklukkan Puncak Mandala karena berisiko besar. Selain Puncak Jaya dan Puncak Mandala, ada satu lagi puncak tertinggi di pegunungan Jaya Wijaya Provinsi Papua yang masuk 10 gunung tertinggi di Indonesia, yakni Puncak Trikora. Puncak ini berada pada ketinggian 4.750 mdpl yang dianggap oleh sebagian pendaki memiliki jalur pendakian yang lebih sulit dibandingkan Puncak Jaya. Untuk sampai ke puncak ini, pendaki akan melewati jalur pendakian yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Lawrence yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO atau melalui jalur Wamena. Bahkan pendaki harus melewati rawa sedalam lumpur sampai di Camp Rock Shelter di ketinggian 3.800 mdpl yang berbentuk himpitan batu khas pegunungan Jaya Wijaya.
Jika sobat tertantang ingin menaklukkan puncak ini, maka butuh keahlian dan persiap khusus. Puncak tertinggi urutan ketiga ini memiliki jalur yang kurang jelas, yang menyebabkan banyak pendaki yang gagal sampai ke puncak. Selain itu, banyak pula jalur pendakian yang sulit ditaklukkan, alias pendakinya harus menggunakan teknik tertentu untuk melaluinya, yakni teknik traverse yang bergerak menyamping melalui tebing terjal. Nah, itulah yang membuat jalur pendakian puncak Trikora sulit dan berbahaya, bahkan pendaki harus menyusuri jalur yang curam sepanjang 6 km. Gunung Kerinci adalah salah satu gunung yang populer di Indonesia yang terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi yang masuk dalam pegunungan Bukit Barisan. Gunung Rinjani berada pada ketinggian 3.805 mdpl yang menjadi puncak tertinggi di Indonesia di luar Papua. Gunung ini menjadi pembatas etnis Minangkabau dengan suku Kerinci di hutan lebat Taman Nasional Kerinci yang menjadi habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Jika sobat mendaki Gunung Kerinci, maka akan disuguhi pemandangan mempesona dari alam yang terbentang menampilkan kota Jambi, Padang, dan Bengkulu dari kejauhan. Gunung ini memiliki kawasan seluas 400x120 meter yang dikelilingi oleh 15 danau dan kekayaan flora dan faunanya yang menakjubkan. Bentuknya yang kerucut dengan lebar 13 km dan panjang 25 km tampil gagah menantang para pendaki untuk menaklukkannya. Jalur pendakian Gunung Kerinci dimuali dari pintu rimba yang berada di batas ladang dan hutan heterogen. Untuk sampai ke puncak Gunung Kerinci, pendaki harus melewati pos akhir bermana Tugu Yuda dengan kondisi jalur pendakian yang beragam. Mulai dari medan yang landai sampai bekas aliran air yang sulit dilalui jika turun hujan. Jadi jika sobat ingin memutuskan mendaki gunung ini perlu persiapan matang karena harus melewati perjalanan yang panjang untuk sampai ke puncak Gunung Kerinci. Gunung tertinggi kelima adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung berapi yang berada pada ketinggian 726 mdpl di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pendaki yang menaklukkan gunung ini akan disuguhkan pemandangan menakjubkan dari Pulau Lombok bagian utara. Topografi unik dari Gunung Kerinci adalah terdapat kaldera seluas 3.500x 4.800 m yang memiliki segara anak atau campuran laut dan danau di tengahnya, seluas 11.000 meter persegi dengan kedalaman 230 meter. Puncak Gunung Rinjani menjadi favorit para pendaki yang merupakan objek wisata andalan Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain masuk 10 gunung tertinggi di Indonesia, Gunung Rinjani juga merupakan gunung vulkanik kedua tertinggi di Indonesia yang sangat indah. Jadi wajar saja jika Gunung Rinjani jadi gunung incaran pendaki pecinta alam untuk menikmati segala keindahan Lombok dan sekitarnya. Jika sobat tertarik mendaki Gunung Rinjani, perlu persiapan perlengkapan dan pemahaman rute pendakian. Ada 4 jalur pendakian yang bisa dilalui pendaki untuk menuju puncak Gunung Rinjani, yakni jalur Timbanu, Lombok Timur, Sembalun, Lombok Timur, jalur Aikbrik, Lombok Tengah, dan jalur Senaru, Lombok Utara. Gunung Semeru adalah salah satu gunung berapi Indonesia yang tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl yang terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kawasan Gunung Semeru memiliki kawah bernama Jonggring Saloko yang memiliki gas beracun di puncaknya. Kaula muda atau pendaki Semeru mungkin tidak asing dengan kisah aktivis Indonesia yang meninggali gunung ini karena menghirup gas beracun di Gunung Semeru bernama Sol Hokgye. Gunung Semeru dikelilingi oleh 4 kawasan hutan yang menakjubkan, yakni di Terokar Bukit, di Terokar Atas, Montane, dan Ricacos atau hutan gunung. Jika sobat mendaki gunung ini akan banyak menemukan flora unik khas Semeru yang beragam, seperti pohon akasia, cemara, pinus, deluis putih, dan anggrek endemik. Selain flora, sobat juga bisa saja bertemu fauna seperti macam kumbang, kijang, luwak, kancil, dan budeng di Semeru. Bahkan di Ranu Kumbolo masih hidup liar belibis yang bisa saja ditemui pendaki. Gunung Semeru memiliki tipe iklim B atau Schmidt dan Ferguson dengan curah hujan 927 mm sampai 5.498 per tahun. Jadi sebelum mendaki gunung ini, sobat harus menyiapkan perlengkapan khusus untuk menaklukkan Gunung Semeru mulai dari domestik dan alat pendakian. Gunung Sanggar adalah salah satu gunung tertinggi di Indonesia yang belum banyak dikenal orang.
Padahal gunung memiliki pesona yang tidak kalah dengan gunung lainnya. Letak Gunung Sanggar masih berada di kawasan yang sama dengan Gunung Rinjani yang berada pada ketinggian 3.492 mdpl dan masuk dalam daftar 10 gunung tertinggi di Indonesia. Meskipun tidak sepopuler Gunung Rinjani, tetapi Gunung Sanggar juga menyuguhkan pesona yang tidak kalah menakjubkan. Jadi Gunung Sanggar bisa jadi list gunung yang bisa sobat dikunjungi. Gunung tertinggi ke-8 adalah Gunung Rantemario. Gunung Rantemario adalah gunung di Sulawesi Selatan, tepatnya terletak di Pegunungan Latimojong, di barat Sulawesi sebelah selatan wilayah Tanah Toraja. Gunung ini memiliki puncak yang datar, itulah sebabnya diberi nama Rantemario yang berarti tenang dan datar. Hal ini pula yang membedakan Gunung Rantemario dengan gunung lainnya dan bukan merupakan gunung berapi. Gunung ini berada tidak jauh dari Jalan Makassar yang merupakan jalur ramai bagi pendaki. Hanya saja jalur pendakian untuk sampai ke puncaklah yang lumayan sulit. Jika sobat tertarik mendaki Gunung Rantemario, bisa melewati 8 pos di pendakian yang di setiap tempatnya memiliki tanda dan area terbuka untuk memasang tenda peristirahatan. Untuk menempuh ke masing-masing pos, pendaki bisa menghabiskan kurang lebih 30 hingga 60 menit. Jadi untuk sampai ke puncak, yakni OST 8 pendaki membutuhkan waktu kurang lebih 7 hingga 8 jam. Pos yang menjadi jalur tersulit di Gunung Rantemario adalah pos 2 dan pos 3 dengan jalur yang licin dan berbahaya saat kondisi hujan atau basah. Pesona dari pos Gunung Rantemario akan sangat indah terutama saat matahari terbit karena pemandangan yang terlihat jelas dan menjadi kesempatan yang tepat untuk menikmati alam. Karena jika sobat terlambat sampai ke puncak setelah matahari terbit, maka awan sudah mulai muncul dari hutan hujan dan menutupi pemandangan dari atas puncak. Jadi untuk mendapatkan view terbaik, setidaknya sobat sudah sampai di pos 7 sebelum matahari terbit dan bisa berkemah di sana sambil menunggu matahari terbit. Gunung Rantekembola yang juga populer dengan nama Bulu Rantekembola terletak di Sulawesi Selatan dengan ketinggian 3.455 mdpl. Gunung ini menjadi titik tertinggi di Sulawesi bersama Gunung Rantemario yang juga sekaligus masuk dalam daftar 10 gunung tertinggi di Indonesia. Para pendaki yang berhasil menaklukkan gunung ini akan disuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan dan merasa seperti di negeri di atas awan. Pendaki akan melihat hamparan awan yang sangat luas yang seolah-olah berada jauh di bawahnya. Jadi tak heran jika banyak pendaki yang terpesona dengan gunung tertinggi di Indonesia ini. Jika sobat tertarik mendaki gunung ini, maka perlu menempuh 5-7 hari untuk sampai di puncak Gunung Rantekembola yang ditandai dengan tumpukan bebatuan dari pendaki sebelumnya. Sobat bisa menggunakan jalur pendakian Baraka yang bisa dicapai dari arah Makassar atau Tanah Toraja menggunakan bis Dicake. Sobat perlu mempersiapkan segala kebutuhan pendakian ke gunung ini karena akan melakukan perjalanan panjang. Selain itu, hampir 1/2 jalur pendakian di Gunung Rantekembola adalah alam medan terbuka dan dirapati oleh vegetasi tumbuhan kerdil dan jalur bebatuan yang terjal. Bahkan pendaki juga harus berhadapan dengan cuaca yang sangat dingin di sana. Gunung Slamet adalah gunung berapi dengan puncaknya yang berbentuk kerucut dan terletak di Jawa Tengah pada ketinggian 3.428 mu. Gunung yang satu ini mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, apalagi para pendaki gunung. Gunung Slamet tepatnya berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Pemalang, Tegal, Purbalingga, Banyumas, dan Brebes. Gunung ini memiliki kawah yang masih aktif sampai sekarang bernama Kawah 4 Slamet. Kawasan Gunung Slamet dikelilingi oleh hutan montana, hutan dipterokar atau hutan dipterokar bukit, dan hutan gunung atau Licacous. Sebagai gunung tertinggi kedua di Jawa setelah Gunung Semeru, Gunung Slamet memiliki banyak mitos dan legenda di masyarakat sekitarnya. Bahkan masyarakat percaya jika Gunung Slamet ini meletus hebat maka Pulau Jawa bisa terbelah menjadi 2. Itulah sebabnya masyarakat menamainya dengan sebutan Slamet yang artinya aman agar gunung tersebut senantiasa memberikan rasa aman dan keselamatan. Jika sobat ingin mendaki Gunung Slamet, maka bisa menggunakan jalur pendakian dari Blambangan, Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Jalur ini adalah yang paling populer selain melewati jalur dari Baturaden dan Gunung Sari Pemalang. Meskipun sudah banyak pendaki yang menaklukkan gunung ini, bukan berarti gunung ini mudah untuk dilalui. Sobat tetap perlu persiapan pendakian yang matang karena jalur pendakian yang cukup lumayan sulit dan sumber air yang tidak mudah ditemukan pula. Jadi bawalah kebutuhan air dan domestik yang cukup untuk mendaki Gunung Slamet. Nah, itulah ulasan tentang 10 gunung tertinggi di Indonesia yang perlu diketahui para pendaki sejati.
Apakah sobat pernah mendaki salah satu gunung tertinggi Indonesia di atas? Daftar gunung tertinggi Indonesia di atas bisa jadi rekomendasi sobat yang mungkin berencana untuk hiking atau sekadar refreshing dari kesibukan sehari-hari. Selain pergi ke pantai atau jalan-jalan ke tempat lain, mendaki bisa jadi pilihan liburan yang seru dan menantang. Pesona keindahan selama pendakian hingga sampai di puncak akan sepadan dengan usaha dan kelelahannya.